Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang cerah ini nih, Kebo TNG kembali menggelar diskusi publik dengan tema plus minus pelayanan air bersih di Tangerang. Malam ini nih, Kebo TNG nih cukup tersanjung karena kedatangan 3 direktur sekaligus. 3 direktur, yang sebelah kanan saya Direktur Perumdam Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Bapak Sofian Sapar. Tangan dong. Yang di tengah Bapak Direktur Tirta Benteng Kota Tangerang, Bapak Sumaria. Dan yang sebelahnya juga direktur sekaligus merangkap jadi wasit dari derby klasik malam ini nih. Direktur Lembaga Kebijakan Publik Bapak Ibnu Janji. Salam semuanya. Malam ini kami berada di kampung tematik nih. Namanya Kampung Pink. Di sini nih menurut sumber yang terpercaya, awalnya dari anak-anak yang dalam tanda kutip bandit, zona merah sekalipun gitu kan, tapi mempercantik dinding-dinding dan rumah-rumah warga, dicat jadi pink dan digambar tematik. Bisa mau promo sedikit Bang Jadi? Cukup andanya promo. Iya. Mau tahu nih misalnya banyak netizen yang nonton, izin Bang Jadi. Baik, terima kasih. Kampung Pink ini memang adalah digagas keinginan dari 9 orang preman yang pengen berkarya, pengen berbuat, dan katanya sih pengen bisa itu pada bulan September, 17 September tahun 2020 kalau nggak salah. Kalau 2020 ya? Benar? 2020. Dan ini pengen dibuatkan konsep, tadinya adalah konsepnya macam-macam. Pas saya sodorin konsep Kampung Pink, dia menolak. Pink, orang wajah bandit preman, Pink yang benar aja Bang. Pink paling indah di kampung, saya bilang Oh, gitu. itu singkatan. Singkatan. Jadi walaupun wajah bandit preman, tapi hatinya Hello Kitty gitu. So sweet. Penuh dengan kasih sayang, baik hati. Ya, seperjalanan waktu bahwa kampung ini dibangun adalah diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Narkoba, judi segala macam, alhamdulillah dalam 3 bulan itu hilang. Berkat konsisten komitmen beliau. Beliau punya kereta, hebat kan kamu punya bandara. Lokasi tempatnya di mana? Dan lokasi tempatnya di RW 09 Tanah Tinggi Kota Tangerang. Ini temboknya adalah 4,5 meter, panjangnya yang sudah kita mural adalah sebanyak hampir kurang lebih 150 meter, rencananya 1 kilometer. Kita pengen mural seperti ini. Tapi seperjalanan waktu persoalan biaya, persoalan kemarin adalah COVID, segala macam kita tersendat. Sekira itu cukup sekelumnya perkenalan Kampung Pink. Oke, terima kasih Bapak inisiator Kampung Tematik. Selain Kampung Pink, beliau juga mendarat Kampung Bukelir ya, yang sudah internasional, dan juga Kampung Taubat di wilayah Neglasari berdekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Terima kasih. Oke. Kenapa nih kami dari Kebo TNG ini mengambil tema ini? Karena banyak mesek gitu kan, banyak mesek warga mengeluh. Itu yang membuat kami diskusi ini sepertinya menarik. Seperti itu. Awalnya saya mau minta pernyataan singkat saja, jangan terlalu panjang juga, nanti panjang agak malaman dikit gitu kan. Terkait diskusi ini dalam tajuk plus minus pelayanan air bersih di Tangerang, dipersilakan Pak Dirut, Pak Sofian Sapar untuk memberikan tanggapan dulu awal, singkat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Ibnu Janji, selaku direktur juga Direktur 3 direktur. Lembaga Kebijakan Publik. Sahabat saya Pak Maria,
selaku Direktur Utama Perumdam Tirta Benteng dan teman-teman yang hadir serta Kota Tangerang tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya kami diberikan untuk live untuk menjelaskan tentang pelayanan air bersih di Tangerang. Saya selaku Direktur Utama Perumdam Tirta Kertararaja Kabupaten Tangerang dengan singkat menjelaskan bahwa adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Tangerang, maka sistem penyediaan air bersih di Tangerang Raya juga menjadi dampak terkait dengan penyerahan pelayanan air bersih di Kota Tangerang. Oleh karena itu, pada 3 tahun belakangan atau 4 tahun lebih kurang, itu kita selalu melakukan inisiasi kepada Perumdam Tirta Benteng terkait cara dan bagaimana untuk bisa menyerahkan pelayanan bersih itu dengan taat hukum, legalitas, dan juga tidak mengurangi pelayanan bersih di Kota Tangerang. Oleh karena itu, kita pada saat 4 tahun kebelakang itu membawa BPKP, kemudian ada beberapa legal opini dari Datun dan lain-lain, yang kemudian ada sebuah inisiatif pada saat itu adalah dengan membuat sebuah ganti rugi ataupun rislak awalnya. Oleh karena itu, karena pada saat kita perhitungan karena ini merupakan pelayanan bersih dan sistem penyediaan air minum, akhirnya kami mengundang Bapak Ibnu Jandi selaku Direktur Kebijakan Publik yang paham benar dan tahu betul tentang masyarakat Kota Tangerang, dan beliau kami undang menjadi wasit dalam hal penyerahan SL Kota Tangerang ini. Yang sudah beberapa tahun tidak dapat titik temunya, Mas Andika, akhirnya beliau hadir, akhirnya dapat titik temunya, di mana pada saat itu disepakati, dan pada saat itu adalah dengan bertahap, karena sistem penyediaan air minum itu tidak bisa dilaksanakan secara sekaligus, apalagi yang diserahkan adalah jaringan perpipaan, di mana jaringan perpipaan itu ada sambungan langganan dan juga beberapa jaringan distribusi, di mana kita tidak berharap tidak terganggunya pelayanan di Kota Tangerang. Oleh karena itu, dengan sangat detail dan sangat teknis dibahas berhari-hari, berminggu-minggu, dan alhamdulillah disepakati bahwasannya penyerahan itu secara bertahap, di mana wilayah satu itu adalah daerah Cisadane. Nanti saya gambarkan secara peta kalau kesempatan nanti. Itu 20.000 sambungan langganan itu tahun lalu dan sudah diserahkan, dan alhamdulillah sudah dilayani oleh Perumdam Tirta Benteng. Kemudian bertahap nanti 2023 tepatnya bulan Agustus kita akan menyerahkan wilayah 2 dan 3, dan itu mandatori karena sudah disepakati bulan Agustus 2023 kita akan menyerahkan sisa dari pelayanan air bersih yang ada di Kota Tangerang. Oleh karena itu Pak Andika, Mas Andika, bahwasannya bagi kami Kabupaten Tangerang itu bukan dampak untung rugi dalam persoalan finansial, tetapi adalah bagaimana RPJMD Kabupaten Tangerang yang harus kami capai 60%. Itu merupakan tanggung jawab kami selaku operator air bersih. Saat ini Kabupaten Tangerang itu melayani air bersih lebih kurang 110.000 sambungan langganan, total dari 186.000 sambungan langganan, dan pencapaian baru 41,2%, sehingga ada ketinggalan kami 19% lagi yang harus kami capai, lebih kurang 120.000 sambungan langganan. Oleh karena itu, dengan kami menyerahkan wilayah Kota Tangerang ini, kami lebih berkonsentrasi. Sekali lagi saya menyampaikan, lebih berkonsentrasi agar RPJMD Kabupaten Tangerang itu tercapai tahun 2023. Yang mana akan kami layani adalah daerah Curug, Binong, Dasana, itu lebih kurang 40.000 sambungan langganan tahun ini. Kemudian daerah Teluk Naga, kemudian daerah Tiga Raksa, kemudian ada beberapa daerah lain yang totalnya sampai 2023 lebih kurang 120.000 sambungan langganan yang akan kami cari atau kami dapatkan sampai dengan tahun 2023 untuk mencapai 60% RPJMD Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu Mas Andika, sedikit tadi profil saya sampaikan, bahwasannya ini bukan
persoalan politis ataupun bukan persoalan ekonomis ataupun finansial, tapi ini adalah merupakan tanggung jawab kami ke Kabupaten Tangerang. Maka kami menyerahkan pelayanan Kota Tangerang kepada saudara kami Perumdam Tirta Benteng yang mungkin lebih kompetensi terhadap melayani air bersih di Kota Tangerang. Demikian Mas Andika, kira-kira singkat dari ihwal dan sejarahnya kami berniat menyerahkan pelayanan yang di Kota Tangerang kepada Perumdam Tirta Benteng. Demikian Mas Andika. Terima kasih Bapak Sofian, sangat padat sekali ya penjelasan sangat teknis. Untuk Pak Dirut Sumaria, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Bang Candi, selaku Direktur Lembaga Kebijakan Publik. Iya, Pak. Yang saya hormati Pak Sofian, Direktur Perumda Tirta Kertarharja, Bang Dika tentunya, rekan-rekan media. Sini hadir teman-teman BDM Tirta Benteng, Pak Bilum hadir di sini. Alhamdulillah tentunya kita panjatkan bersyukur. Tadi disampaikan Pak Sofian di mana perjalanan antara penyerahan SL dari Perumda TKR ke Perumda Tirta Benteng ini cukup panjang memang, dan itu dibantu oleh Bang Jadi selaku wasit. Jadi, saya juga mungkin mengikuti di tahun 2025 Pak, sebenarnya kita sudah dibahas 2015, kemudian akhir di 2020, mungkin di awal Februari 2020 itu sudah ada kesepakatan antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten untuk menyerahkan SF. Secara teknis memang di bulan Maret itu kita sudah coba ambil alih 2025 SL di wilayah Duta Garden. Ini test case pertama sebenarnya yang kita coba lakukan, di mana kami juga harus memverifikasi data pelanggan, juga menyusuri pelanggan itu by name by address, sehingga kita dapatkan 2025 itu diserahkan di bulan Maret di tahun 2020 pasca setelah nota kesepahaman. Dan berikutnya memang ada 18.000 sambungan langganan lagi yang tadi Pak Sofian sampaikan di wilayah 1, khususnya mungkin di wilayah pelayanan Kecamatan Tangerang, Batu Ceper, Tanah Tinggi, Cikokol, itu juga ada 18.000. Jadi kami juga dari sebelumnya sudah kita petakan juga bagaimana 18.000 itu kita raih by name by address, karena kan kalau ditata di perumahan itu lebih mudah, tapi di perkampungan kami diberikan data, tentunya dibantu juga di teman-teman di Pak Sofian. Kita harus tahu nih by name by address di mana letaknya itu, dan itu adalah akan menjadi pelanggan Tirta Benteng. Alhamdulillah di bulan September kita di 2021 itu sudah menjadi pelanggan Tirta Benteng. Nah ini mungkin yang kita kelola tambahan dari Perumda TKR ke Perumda Tirta Benteng, yang akhirnya secara keseluruhan PDM Perumda Tirta Benteng punya pelanggan sudah hampir 92.000 Pak. Gitu Bang Jadi. Ya Alhamdulillah, gitu. Artinya kalau udah 100.000 tentunya PDM jadi kelas A juga tentunya. Nah ini mungkin iya nanti kita coba pelayanan itu. Nah khususnya memang kami juga punya wilayah pelayanan 1, ada 4 kecamatan, Neglasari, Batu Ceper, Benda, Cipondo, dan Kecamatan Tangerang yang tadi dari teman-teman Perumda Tirta TKR. Nah ini juga sudah 91.000, 92.000 bahkan. Nah ini sudah kita juga upayakan pengembangan di seluruh pelayanan 13 kecamatan. Kami bagi 3 pelayanan untuk Kota Tangerang, itu ada wilayah pelayanan 1, ada wilayah pelayanan 2, dan wilayah pelayanan 3. Di mana wilayah pelayanan 1 ada di tengah, kemudian wilayah pelayanan 2 itu ada di barat, kemudian wilayah pelayanan 3 ada di wilayah timur. Nah ini juga sedang kita kembangkan. Secara keseluruhan cakupan pelayanan di Kota Tangerang baru 25% gitu. Kita juga tadi coba ingin mengembangkan karena kita juga berupaya untuk terus akses air bersih, air minum untuk masyarakat di seluruh 13 kecamatan kita bisa layani. Tentunya kami sedang ada pembangunan untuk wilayah pelayanan 2, itu ITK sudah terbangun di 2018.
Kemudian IPA-nya sekarang sudah on progress pembangunan 500 liter per detik, dan nanti jaringan J2JDB-nya itu bisa terinterkoneksi langsung dengan wilayah pelayanan yang Pak Sopeng akan berikan di wilayah pelayanan 2 sekitar 50.000 lagi tentunya. Nah itu kalau memang sudah akhir itu di Agustus Pak ya, Agustus 2023 kita sudah bisa layani. Kita sedang mempersiapkan infrastruktur itu semua. Gitu. Kemudian untuk wilayah timur, wilayah 3, kita juga ada program untuk tentunya pengembangan. Kita dapat bantuan intake dari pusat, itu 500 liter per detik di Kelurahan Cikokol, Panunggangan, dan juga kita juga ada program strategis nasional dari Karian Dem, itu juga nanti coba kita kembangkan di wilayah pelayanan 3. Mudah-mudahan di 2025 kita bisa mencapai target mungkin di sekitar 65% cakupan pelayanan. Saya rasa itu mungkin gambaran dulu di Kota Tangerang, pelayanan air bersih di Kota Tangerang. Demikian Pak Tiga, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sumaria untuk pemanasannya nih. Pemanasan nih. Iya. Nih wasit nih, beliau nih yang paling harusnya bertanggung jawab nih, karena tukar guling aset ini dampaknya melebar nih. Banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Bisa Anda terangkan secara komprehensif gitu. Terima kasih Bang Jandi. Pelayanan benar-benar marahin. Saya mau presentasi boleh ya? Boleh, saya Ini sih Pak Direktur, Bapak Direktur. Baik, makasih Pak Moderator. Sini Bang. Dekat. Iya. Jadi gini, sebagaimana kronologis proses serah terima tersebut, saya memang adalah dipercayakan untuk menjadi wasit untuk menyelesaikan persoalan ini. Pertama, mohon maaf ini judulnya saya ganti, plus minus pelayanan air bersih. Jadi plus minus pelayanan bersih kalau bahasa saya dari ilmu matematika, kosong. Plus minus hasilnya 0. Saya ganti diskusinya adalah pasca serah terima SL antara PKR Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, dan dampaknya dalam pelayanan air bersih. Direkturnya sih sama memang 3 direktur. Saya juga direktur Pak, beda nasib aja. Saya mah direktur ASN. Baik, ini PP-nya, peraturan pemerintahnya ya sekarang sedang berlaku. Kalau misalkan Kabupaten Kota Tangerang sudah menerima SL sebanyak itu, nanti Anda bisa nambah direksi berdasarkan PP ini Pak. PP ini kan perintah Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Oke. Nah, ini adalah analisa dokumen yang saya miliki, bahwa manfaat dari Kabupaten Tangerang itu apa sih? Anda mau menyerahkan ke Kota Tangerang SL-nya, dampak dari Kota Tangerang apa sih setelah menerima SL gitu kan? Ini dampak yang saya analisa. Dampak ini adalah jangan sampai Anda tidak komitmen, Anda tidak konsisten. Seperti moderator mengatakan, ini tanggung jawab wasit ini, jangan sampai ini tidak terrealisasi dengan baik komitmennya. Oke. Nah, ini adalah serah terima pada saat tanggal 25 Februari. Pada akhirnya berhasil, dan aset yang tadi yang saya tengahkan antara kabupaten dan Kota Tangerang itu bukan untung rugi nilai asetnya antara kabupaten dan kota, bukan, tapi kewenangan yang tadinya adalah aset yang dimiliki oleh Kabupaten Tangerang walaupun ada di Kota Tangerang, tapi kan kepala daerah tidak bisa melakukan apa-apa kalau kewenangan itu tidak terrealisasi. Maka kewenangan itulah yang diperjuangkan oleh saya antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Kewenangan, bukan untung ruginya. Dan ini adalah kronologisnya, saya tidak bacakan terlalu panjang. Saya mengerjakan tanggal 6 Desember sampai tanggal 30 Desember. Begitu Pak Direktur ya? Siap, ya. Jadi hanya 4 kali pertemuan dan itu selesai. Tidak selesai sudah diproses pada tahun 2014 oleh kedua kepala daerah, tidak selesai, oleh BPK tidak selesai, BPKP tidak selesai, Gubernur tidak selesai, alhamdulillah dan tidak selesai. Oke, ini adalah dokumen asetnya 4 yang ditandatangani oleh kedua kepala daerah. Ini ajas transparansinya adalah apa sih yang
keinginan dari Kabupaten Tangerang sehingga mau menyerahkan ke Kota Tangerang, masalah soal kebocoran, masalah soal izin dan lain sebagainya, itu yang dirasakan oleh teman-teman dari Kabupaten Tangerang, itu menimbulkan high cost, biaya tinggi, baik perawatan dan lain sebagainya. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Direktur, Pak Sumarya, Pak Sofyan. Nah, ini adalah, nah ini fotonya kayak gini kalau bisa diambil, adalah persetujuan kedua kepala daerah. Jadi kesepakatannya ini bukan MOU ya, sudah kesepakatan ya, kesepakatan. Tuh wilayah 1 betul antara dibagi 1 tahun 6 bulan. Yang tadi sudah disebutkan baik oleh Pak Direktur Pak Sofyan maupun Pak Sumarya. Wilayah 2 adalah 2 tahun yang akan datang. 2 tahun yang akan datang menurut kajian analisa saya adalah tahun 2003. Ini gambar skema tahap pertama dan tahap kedua. Tahap kedua menurut saya sekitar bulan Juli, tapi Pak Sofyan sekitar bulan Agustus ya, beda 1 bulan Pak. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Saya harus membuat skema ini supaya saya juga nanti tidak ada pertanyaan susulan dari Pak Dika tadi. Tanggung jawab wasit bagaimana? Tanggung jawab wasit adalah saya berharap profesional dari TKR Kabupaten Tangerang, PDAM maupun dari PDAM Kota Tangerang, TB adalah ketika ini sudah dikelola oleh masing-masing, baik itu Kabupaten Tangerang untuk memperluas wilayah pelayanannya ke wilayah Curug, Legok dan lain sebagainya, itu benar-benar bisa terwujud Pak Sofyan dan Kabupaten Kota Tangerang. Ketika Anda sudah menerima semua SL ini, tanggung jawab Anda adalah dikelola secara profesional sehingga pelayanan masyarakat itu benar-benar adalah tidak lagi ada yang cerewet dan lain sebagainya. Cerewet dan lain sebagainya saya punya contoh Pak. Ini terakhir ya, terakhir yang 14 aset sama KPK dihadiri juga, alhamdulillah bisa terrealisasi dengan baik. Ini Pak Sumarya. Kebetulan contohnya saya ini Pak. Saya punya tagihan 773.000. Akibat peralihan itu adalah saya punya tagihan 733.000 nunggak PDAM. Saya loh. Wasit. Memang nggak bayar kali Bang. Ini persoalan apa? Persoalan register, persoalan apa? Apa itu namanya Pak? Pengalihan dan saya nanya register nomor kan berubah segala macam. Iya, nomor ID, termasuk dia segala macam. Miris kan saya punya tagihan 700. Senjata makan tuan Anda, Pak. Disegel lagi gitu. Artinya ini salah satu adalah keluh kesah masyarakat kalau nanti disampaikan, barangkali ini dari ribuan yang pelanggan dari PDAM yang ada di Kota Tangerang. Ini contoh dari saya aja. Nah, sekali lagi adalah saya berharap kedua PDAM baik TKR maupun TB dari Kabupaten Kota Tangerang, jika Anda mau membesarkan sebuah perusahaan, saya hanya menyarankan silakan Anda menjual, mempromosikan ke pihak-pihak swasta. Tujuannya adalah untuk lebih bisnis segala macam. Yang kedua, silakan Anda kerjasama dengan pengembang atau investor, karena nggak mungkin Anda punya biaya yang besar ketika Anda mau melebarkan sayapnya, memberikan pelayanan yang lebih hebat, lebih cepat dan lebih paripurna. Silakan Anda mengembangkan itu. Dengan catatan adalah kedua perusahaan PDAM Kabupaten Tangerang maupun Kota Tangerang, perusahaannya harus sehat. Karena di sana juga ada manusia, insentifnya juga harus tercukupi, kesejahteraan juga harus tercukupi. Jangan sampai Anda adalah kayak orang Bogor gitu, yang penting tekor tapi kesohor. Jangan juga, kasihan ntar staf-stafnya kesejahteraan dan lain sebagainya. Terutama kesejahteraan untuk mengelola organisasi PDAM di staf sampai tingkat direksi adalah benar-benar bisa melayani kesejahteraannya dengan baik. Begitu. Saya kira itu Pak Dika, penjelasan saya singkat. Ya, saya bertanggung jawab. Terima kasih. Ampuran gitu. Oke, balik lagi ini wasit sudah memberikan uppercut ya, pukulan telak langsung ke Pak Sumarya di samping. Kita balik ke tema.
temanya tadi plus minus. Saya mau nanya plusnya dulu. Plusnya apa sih benefitnya untuk BUMD nih, perusahaan plat merah sendiri nih? Terus selain untuk ke perusahaan, untuk masyarakat luasnya bagaimana? Untuk ini pertanyaan ini aku tujukan kepada kedua dirut ini ya, PDAM. Terima kasih. Habisnya di kabang aja. Baik, Mas Andika, Bang Jandi, yang layar pada yang nggak udah dibuka tadi. Udah diam di sini. Lihat teman saya. Oke. Tadi sudah sampaikan Bang Jandi. Langsung aja Mas Andika, Bang Jandi ya. Kronologisnya sebenarnya Pak Maria dari 2016. Jadi pernah temuan BPKRI terkait dengan Banjar sebenarnya. Pak izin kesini lagi. Ya, terkait dengan Banjar sebenarnya. Jadi alhamdulillah dengan adanya Direktur Lembaga Kebijakan Publik Bang Jandi dari tahun 2019 sampai 2020 pakai sebut merah. Inisiatif dan untuk penyerahan SLI benar-benar dilakukan dengan cepat dan akurat tanpa menghilangkan landasan hukumnya. Jadi itu juga diketahui oleh BPKP. Tadi pertanyaan Mas Andika, turun bawah. Pertanyaan Mas Andika adalah apa benefit buat Perumdam TKR? Tapi nanti kita Benteng menjelaskan. Tadi sudah sampaikan Mas Bang Jadi terus. Karena kami terus ke bawah. Kita tadi ke atas. Ya, coba lihat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Tanggung jawab kami selaku operator Perumdam Cipta Karta Raja adalah 60% sambungan langganan Kabupaten Tangerang harus tercapai. Oleh karena itu, pengembangan spam PDAM dengan krisis air baku Sungai Cisadane, maka kami akan mengalihkan air yang di IPA Cikokol ke daerah Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sambungan langganan yang 20.000 itu harus kami serahkan. Karena air terbatas, coba lihat dari peta ini adalah rencananya di daerah Teluk Naga itu 25.000 sambungan langganan. Daerah Kota Bumi ini yang sekarang sangat-sangat krisis air, itu targetnya ada 25.000 sambungan langganan. Kemudian daerah Balaraja 15.000 sambungan langganan. Tadi yang saya sampaikan daerah baru yang mungkin 10-15 tahun yang lalu belum tersentuh di Kabupaten Tangerang, yaitu Dasana, Saribumi, Medang, Bonang. Itu ada 50.000 warga yang mungkin akan kami layani tahun ini juga. Kemudian di daerah Cisoka, Tiga Raksa, Balaraja itu ada 6.000 sambungan langganan. Kemudian Cisauk ada 5.000 sambungan langganan. Maka pertanyaannya benefitnya apa? Benefitnya kami akan langsung melayani Kabupaten Tangerang, Mas Andika. Jadi bukan kami meninggalkan kota Tangerang, tapi kami lebih konsentrasi ke Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu dengan inisiasi Bang Jandi kemarin adalah sebenarnya memang sudah layaklah kami menyerahkan pelayanan Kota Tangerang ini kepada saudara kami PDAM Perumdam Tirta Benteng yang lebih kompetensi dan lebih berhak untuk melayani Kota Tangerang. Karena beliau adalah operator air bersih yang ada di Kota Tangerang. Jadi benefitnya bukan secara finansial, benefitnya adalah untuk masyarakat Kabupaten Tangerang dan untuk masyarakat Kota Tangerang. Terlihat dari bisnis plan yang kami sampaikan, bahwasanya konsentrasi kami cukup berat untuk bisa melayani Kabupaten Tangerang. Demikian Mas Andika, mungkin sepintas apa benefit yang Bapak sampaikan, Mas Andika tadi, kira-kira beginilah bentuk mengapa kami tidak melayani Kota Tangerang, tapi karena kami konsentrasi dengan pelayanan air bersih di Kabupaten Tangerang. Konsekuensi SL nantinya. Walaupun konsekuensinya adalah kami akan berkurang sambungan langganan lebih kurang 70.000 nantinya, 20.000 yang pertama dan 50.000 nanti yang tadi Juli atau Agustus 2023 akan kami serahkan. Tapi kami harus mengganti pelanggan yang Kota Tangerang itu lebih kurang kalau dilihat di sini hampir 120.000 sambungan langganan. Jadi sama-sama fokus dengan Kota Tangerang
untuk dilayani oleh Kota Benteng, dan kami akan fokus melayani Kabupaten Tangerang dari Program TKR. Konsisten. Konsistensinya, ya kami harus konsisten Pak Bang Jadi dengan apa yang telah kami tuangkan di business plan. Demikian Mas Andika. Oke, terima kasih banyak. Ya, Balik lagi atau? yuk ke sini. Pak Sumar ya, mau presentasi apa di sini aja? Ini aja. Gimana, Pak? Baik, terima kasih Bang Dika. Terkait benefit tentunya tadi Pak Sofian sampaikan bahwa pelanggan Pak Sofian yang ada di Kota Tangerang, sisi penilaian kinerja dari Permendagri itu tidak tercatat karena bukan cakupan pelayanan wilayah kabupaten. Begitu juga dengan saya, pada saat ada audit untuk cakupan pelayanan, itu bukan pelanggan saya, tapi pelanggan kabupaten. Padahal masyarakat Kota Tangerang sudah dilayani air bersih, gitu. Nah, dengan serah terima aset ini tentunya sekarang sudah menjadi tambahan cakupan pelayanan untuk Kota Tangerang 20.000, tambahannya kita sekarang sudah 25%. Nanti tinggal tambah lagi 50.000 wilayah pelayanan 2 dan 3, tentunya cakupan pelayanan Kota Tangerang akan tambah lagi, gitu. Kemudian dari kemudahan pengaduan pelanggan tentunya, mungkin karena di Kota Tangerang, karena mereka juga pasti mengadunya ke kita, karena merasa warga Kota Tangerang walaupun seluruh pembayarannya punya TKR, tapi ngadunya ke Kota Tangerang karena merasa domisilinya di Kota Tangerang dan Kota Tangerang punya PDAM. Nah itulah mungkin juga menjadi tadi jadi benefit juga, sehingga kita juga harus melayani masyarakat Kota Tangerang. Nah sekarang sudah kita layani, tadi yang 18.000, 20.000 sudah jadi pelanggan kita. Dari Pak Jadi sampaikan ada keluhan-keluhan pelanggan, memang betul saya sampaikan di awal, saya harus verifikasi 20.000 sambungan langganan by name by address. Teman-teman PDAM ada 200 pegawai, coba kita kerahkan dari hari kerja mau sampai dengan hari Sabtu Minggu, verifikasi by name by address. Kalau perumahan lebih gampang karena ada alamatnya, bloknya, nomornya jelas. Tapi kalau perkampungan, alamatnya izin Bang Jadi cuma hanya nama jalan atau nama kampung, RT RW, nggak ada nomornya. Teman-teman kesulitan. Sementara kami harus sampaikan bahwa ada perubahan nomor sambungan langganan yang semula nomor sambungan langganan itu ada di punya kabupaten, punya TKR, itu menjadi nomor sambungan kita. Saya juga coba juga melalui Tiki, kita juga sebar juga bahwa masyarakat bukan hanya teman-teman ke lapangan, tapi juga kita melalui Tiki, melalui supaya tersampaikan. Tapi tadi mungkin karena balik lagi juga kalau untuk yang di perkampungan susah juga. Nah mungkin akhirnya ada masyarakat, mungkin salah satunya tadi Bang Jadi sampaikan, wah pas mau bayar ke vendor-vendor pelayanan channel-channel pembayaran ini nggak terdaftar nih, tidak ada gitu kan, karena belum dapat informasikan nomor sambungan yang punya kota gitu. Akhirnya mungkin hanya bukan Bang Jadi, tapi ini menjadi feedback buat kami bahwa memang begitulah kondisinya, sehingga ya artinya 2 bulan 3 bulan pertama pasti ada seperti itu. Dan kami juga membuka posko pelayanan di PDAM, jadi kita sengaja buka posko pelayanan karena memang juga di samping tadi untuk nomor-nomor sambungan langganan yang belum tersampaikan, ada juga mungkin dari pola pembacaan meter yang teman-teman Kota Tangerang lakukan. Mungkin sebelumnya dengan TKR itu dibaca melalui simple TKR, artinya masyarakat harus punya aplikasi, dia foto, dikirim sendiri. Dan Kota Tangerang coba lakukan untuk awal-awal bulan, memang kita ke arah sana tentunya ke menuju smart meter, tapi kita lakukan secara manual, pembacaan terus ke masyarakat, sehingga ada juga yang mungkin pembacaannya yang mahir membengkak, membesar. Kemudian juga tadi masyarakat seperti Bang Jadi mau bayar kemana, akhirnya 4 bulan 400.000, tambah ada dendanya 325.000, itu kan juga jadi kendala. Dan kami juga lakukan reduksi tentunya karena memang itu untuk kemudahan masyarakat pada saat tadi mungkin belum terinformasi. Kalau rata-rata di perubahan mungkin karena tadi alamatnya pasti jelas, verifikasi kami juga ke masyarakat lebih masif tentunya. Tetapi pada saat perkampungan, bukan hanya di sini, di kampung saya juga di Sukamana sama juga Bang, gitu juga jadi susah juga karena kan mungkin tadi kalau teman-teman Pak Sop yang biasa baca meter, dia sudah hafal tuh 2.000 rumah itu udah merem juga sampai. Nah setelah oleh kami, oleh pelanggan, oleh pembaca meter PDAM Benteng harus nyusul itu ke kampung-kampung, artinya ya kita harus cari alamatnya, dan kita sampaikan bahwa perubahan sambungan langganan.
Ya saya rasa sih itu, jadi apa namanya, tadi memang ada beberapa kekurangan yang termasuk mungkin bukan salah satunya tadi Bang Yadi menjadi feedback kami juga buka posko dan juga coba selesaikan urusan-urusan seperti itu, karena memang saat ada peralihan pelanggan ini tentunya ya ada perbedaan dan memang harus kita akui bahwa itu harus kita selesaikan. Saya rasa itu Bang Dika, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sumaria. Ini sebelum acara diskusi nih, kemarin malam kami posting juga nih poster. Ini banyak yang komen nih. Saya baca-baca ya. Dari Billy, rumah saya daerah Teluk Naga, air PDAM-nya kayak air kali yang asal disaring aja. Coba tolong kinerjanya dipertanggungjawabkan. Punten Pak Dirut. Dan jadi jawab dulu, masih ada lagi. Di banyak 500 komentar. 500, oke. Kemudian ada komentar lagi untuk Liana Mega. Air di daerah Kota Bumi keluarnya dijam-jamin, tidak leluasa pemakaiannya. Jadi terhambat dan tidak bebas. Kita kan bayar, tidak gratis. Biaya pun mahal, hingga 200 ribuan per bulannya. Ini klaim dari Liana nih ya. Izin. Keduanya, jangan dijawab dulu. Ini ada yang langsung mention Pak Sumaria, karena benernya kita posting di situ ada nama-nama. Oke. Dari Agustini Indah Suryani. Kebetulan banget nih, lagi ngebahas air bersih. Saya cuma mau keluhan. Sebagai masyarakat didengarkan terutama oleh Bapak Sumaria selaku Dirut PDAM Tirta Benteng. Saya sebagai salah satu warga Batu Sari, Batu Ceper, Kota Tangerang, tepatnya di Jalan Buruk, sudah 4 bulan terakhir pembayaran PDAM saya melonjak tinggi. Konfirmasi ke pihak customer service PDAM Kota Tangerang disarankan cek meteran karena dikhawatirkan ada kebocoran. Saya membuat laporan sejak 25 Januari 2022. Diinfokan akan diproses maksimal 14 hari kerja. Ini sudah hampir 3 bulan tidak ada tindak lanjut dari pihak PDAM Kota Tangerang. 3 bulan lama ya Pak? Ada lagi dari Ari Handini. Area Cipondo Ketapang udah 1 minggu ini air keruh. Padahal buat minum segala dan tagihan tetap ya naik terus ya. Dia dengan emot menangis. Dari Bang Jadi juga ada nih komentar. Dia dari Fitri Sukma. Abang deg-degan ya? Dia komen. Ini yang pernah jadi mahasiswinya Bapak Ibnu Jandi, tek-tekin mahasiswinya Abang. Sebagai dosen juga ya. Oke, terima kasih itu. Demikian bisa ada tanggapannya dari kedua dirut dan saya pertama mau ke ini Bang Jandi dulu. Silakan Bang Jandi. Ini karena ada dampaknya banyak sekali. Itu apa dari keluhan ya? Iya, ini suara warga ya. Langsung. Iya, kalau saya menjawab saya bukan pengelola PDAM. Sebagai analis. Sebagai analisa kajian dan konsekuensi sebagai tanggung jawab wasit. Ya saudaraku semua atas keluh kesahnya netizen ya itu bagian dari konsekuensi saya sebagai wasit khusus di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang bahwa proses dalam pengelolaan dan pelayanan profesional penyediaan air yang lebih baik dari segala macamnya itu adalah bagian dari memang yang harus dikerjakan oleh kedua kabupaten ini, dua PDAM ini. Dan menurut saya sebagai analis kebijakan publik, saya berharap bahwa keluh kesah ini jangan sampai berkepanjangan. Yang kedua, keluh kesah ini bisa diselesaikan secara profesional. Yang ketiga, keluh kesah ini akan air itu adalah kebutuhan kedua bagi manusia makhluk hidup setelah udara. Maka air ini benar-benar harus dimanage dengan baik oleh PKR Kabupaten Tangerang maupun oleh TB dari Kota Tangerang. Begitu Pak Dika, agar semua keluh kesah ini bisa dilayani dengan baik oleh kedua PDAM.
kasih banyak Abang dari kacamata sebagai analis ya, pengamat kebijakan publik. Untuk Pak Sumaria dipersilakan untuk menanggapi dari keluhan-keluhan warga. Baik, terima kasih Bang Dika. Nanti yang pertama dari Batu Sari, keluhannya pemakaian tinggi. Sebenarnya ke depan kami ingin edukasi masyarakat bahwa dia bisa menghitung sendiri kebutuhannya. Kalau kita hitung kebutuhan orang itu 150 liter per orang per hari, kalau ada 4 orang paling sekitar 20 kubik pemakaian. Itu yang rata-rata pemakaian normal tentunya. Kebutuhan dasar manusia itu 10 kubik untuk satu rumah. Kalau dia bisa sampai 20 kubik artinya memang ada pemakaian. Tapi kalaupun harus melonjak besar, tinggi, tentunya ada sesuatu yang harus kita cek lapangan. Karena memang ada sistem yang kita lakukan dari mulai tapping saddle di depan rumahnya sampai ke water meter itu menjadi tanggung jawab PDAM. Nah, kalau kebocoran di situ menjadi PDAM, tetapi pada saat setelah water meter ke dalam rumah itu menjadi tanggung jawab pelanggan. Sebenarnya mudah secara teknis untuk mengecek, ditutup semua keran-keran yang ada di rumah, dicek meterannya secara teknis masih muter nggak? Kalau dia muter berarti ada kebocoran. Itu memudahkan untuk mengetahui secara masyarakat awal, oh iya betul berarti di jaringan di dalam rumah saya, entah itu di kamar mandi atau apa itu ada kebocoran. Nah itu mungkin segera dilaporkan dan untuk kita tindak lanjuti. Kenapa ini mungkin dari tanggal 25 Januari sampai sekarang belum? Coba saya cek dulu nih, karena memang tadi alih pelanggan ini cukup banyak, gitu mungkin keterbatasan tenaga PDAM juga yang dari sistem distribusi yang harus ke masyarakat itu juga kita juga nggak henti-henti terus mungkin ini yang terlewat mungkin pada saat mereka melakukan pengaduan. Ke depan kami coba ada buat sistem chatbot jadi mereka bisa mengadu dan tercatat, dan setelah tercatat kami direksi bisa memantau ini yang sudah dikerjakan atau belum sama staf kami. Kalau sekarang kan masih manual. Ke depan memang kita coba secara sistem IT coba kita lakukan bahwa mereka sudah lapor dan itu tercatat dan saya bisa monitor itu di mana yang sudah dilaksanakan atau belum. Dan kami juga akan evaluasi teman-teman petugas lapangan. Nah itu mungkin kemudian untuk water meter saya coba sedang mengembangkan namanya smart meter. Smart meter kita sedang uji di salah satu perumahan itu ada sekitar 450 meteran. Jadi ke depan masyarakat dengan mendownload aplikasinya dia bisa tahu pemakaian day per day atau jam per jam di rumahnya. Jadi bisa dilakukan itu. Nah sekarang kita uji dulu ke depannya mungkin coba kita buat seperti itu menuju mungkin mendukung smart city Kota Tangerang gitu. Jadi kita coba lakukan itu. Memang ada beberapa teknologi, ada juga yang sudah kita juga uji, ada water meter yang menggunakan sistem token seperti token listrik gitu. Ini juga sedang kita coba uji coba juga karena memang bikin kajiannya teknologi kalau memang ini baik yang mana kita coba akan kita terapkan. Saya rasa itu ya nanti coba ditindaklanjuti untuk yang pengaduan yang di Batu Sari. Mudah-mudahan bisa besok kami dilanjutin itu Bang. Gitu. Diselesaikan ya? Iya, nanti kita coba selesai. Kemudian yang di Pondok air keruh seminggu kemarin memang betul. Saya juga coba udah blessing di teman-teman WhatsApp grup, baik itu mulai forum RT/RW, itu forum masyarakat. Kita coba lakukan juga melalui IG dan juga medsos yang lain bahwa memang kita sedang ada uji pengaliran. Kemarin kita uji pengaliran pipa 1200 mm yang sedang kita uji coba. Instalasinya sudah terpasang sekarang 2000 liter per detik dan pipanya memang baru commissioning 2 minggu sebelumnya. Nah setelah itu kita coba lakukan uji alir, tentunya pipa yang cukup besar dan juga jaraknya dari mulai kantor PDAM sampai dengan pasar tanah tinggi. Nah ini juga perlu pencucian pipa namanya. Kita lakukan pencucian pipa. Saya pikir itu bisa di jam-jam malam sebenarnya kita lakukan. Ternyata berdampak juga ke siangnya. Ya untuk itu kami mungkin mohon maaf atas ketidaknyamanan itu dan kalau menurut saya sih hari ini harus tidak ada lagi. Karena memang sudah kita lakukan terus-menerus
terus menerus dan memang sekarang sudah mulai jernih gitu. Itu kalau seminggu yang lalu memang betul saya juga buat di IG PDA, di Humas PDA juga permohon maaf 2 kali karena memang saya pikir sudah selesai, ternyata masih ada Pak di titik ujung. Pipa besarnya sudah selesai, sudah bersih, ternyata di dead end pipaan di jaringan perumahan itu memang masih ada yang harus kita buka gitu. Nah itu mungkin kalau sekarang mungkin sudah selesai lah. Dan ini juga menjadi peningkatan pelayanan PDAM dengan pipa besar, tekanan yang besar, yang tadinya mungkin di titik ujung itu mungkin di Pondok Bahar dan di sekitar, kalau di sini mungkin Alam Indah agak kecil, sekarang sudah besar. Kemudian di Polres juga sudah besar. Nah ini juga kita coba manfaatkan juga untuk penambahan cakupan pelayanan. Kita sedang pemasangan sambungan langganan ke masyarakat. Jaringan perpipaannya sudah kita pasang, tinggal airnya ada di wilayah Petir. Mungkin dari sana sudah kita coba pasang ke rumah-rumah untuk penambahan cakupan layanan dan juga mungkin sambungan langganan. Saya rasa itu Bang Dika. Oke, terima kasih. Nanti yang untuk CPR dicek kata Pak Dirut nih. Dan Cipondo juga dipastikan mulai hari ini tidak keruh lagi. Nah, semoga ada ini ya jalan keluar solusi. Dicek dan diselesaikan. Diselesaikan. Oke, terima kasih Pak Wasit. Untuk Bapak Safian dipersilakan. Terima kasih Mas Andika. Terima kasih atas keluhan pelanggan yang sudah ikut merespon acara ini. Teluk Naga, airnya kotor. Teluk Naga itu dapat kami sampaikan instalasinya berada di IPA Bojonglenget, di mana IPA itu adalah setelah pintu air 10. Jadi dia itu sebenarnya sudah dekat dengan muara laut, gitu ya. Jadi proses pengolahannya juga berbeda dengan sebelum pintu air 10. Jadi memang kita butuh pengolahan yang lebih baik sebenarnya ke depan. Tetapi untuk yang pelanggan tadi terkait dengan air kotor, memang ada kemungkinan adalah belum di flushingnya di daerah kawasan tersebut karena harus ada secara berkala dilakukan flushing karena air kotor itu bukan berasal dari instalasinya, tetapi ada kemungkinan berada karena pipa sambungan langganan atau pipa dinasnya ataupun pipa retikulasinya yang pada saat itu ada kebocoran. Kalau memang pengaduan itu secara berulang-ulang, nanti akan kami catat ya, akan kami cek apakah benar ini berulang-ulang karena pipa itu ada sering terjadi kebocoran sehingga air kotor yang ada di luar kemungkinan masuk ke rumah pelanggan dan dilakukan flushing. Flushing itu adalah melakukan pembersihan di pipa dengan membuang air beberapa secara berkala menggunakan wash out. Jadi ada titik-titik wash out kita yang kemudian secara berkala dilakukan, terutama ini menjelang Lebaran. Biasanya kami sudah melakukan pelaksanaan flushing di daerah-daerah tertentu yang ada titik wash out-nya. Demikian untuk Teluk Naga. Tadi pelanggan Teluk Naga. Kemudian yang Kutabumi. Nah ini ada kaitannya dengan penyerahan SL dengan Kota Tangerang. Kutabumi ini memang dari dulu memang kami mengalami krisis air karena memang jangkauannya sampai saat ini kami tidak ada instalasi selain yang ada di Cikokol. Jadi aliran yang ke Kutabumi itu murni dari IPA Cikokol. Bayangkan jaraknya cukup jauh, lumayan jauh, tetapi air yang ke Kota Bumi itu sudah terserap dengan wilayah 2 dan Kota Tangerang. Jadi mohon maaf kepada pelanggan, kami akan segerakan penyerahan SL wilayah 2 dan Kota Tangerang ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa atau tahun depan sudah diserahkan, maka kami akan melakukan pengalihan untuk yang ke Booster VTR yang ada di Kota Bumi. Itu Pila Tangerang Raya. Ya, itu adalah booster penampung untuk tekanan yang ada di Kota Bumi. Jadi memang mohon maaf sekali lagi kami aturkan kepada pelanggan di Kota Bumi, kami segera untuk melakukan simulasi jaringan dan pelan-pelan kalau kami nanti menutup wilayah 2 dan Kota Tangerang, wilayah 2 dan 3 nanti Pak Mara yang dikomplainin karena belum diserahkan. Jadi mudah-mudahan kami coba untuk melakukan simulasi jaringan agar yang ke PTR itu bisa segera dilaksanakan tahun ini. Jadi sampai saat ini sih standar kita adalah 0,7 kg per cm
untuk jaringan distribusi terhadap tekanannya. Jadi air kecil itu karena tekanan pressure-nya yang kecil. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita komitmen terhadap MOU yang disampaikan Bang Jani, kemudian juga tadi kesepakatan bersama dengan Kota Tangerang, tahun depan jika memang wilayah 2 dan 3 Kota Tangerang diserahkan, insya Allah yang Kota Bumi pastinya airnya cukup baik ke depan. Demikian Mas Andika penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Itu sudah dijawab. Mohon dicatat sama wasit juga ya. Wasit. Iya, urusan kayak gini wasit kayaknya. Iya, banyak. wasit. Anda sangat bertanggung jawab. Oke, tadi disinggung soal bulan puasa sama Pak Sapa. Saya juga tertarik nih untuk diskusi soal ini nih. Bulan Ramadan ya. Kita bangun sahur berbarengan gitu kan. Buka juga berbarengan. Pagi aja mau kerja aja susah tuh air tuh nyala tuh. Ini bagaimana ini dari PDAM sendiri dalam menghadapi bulan puasa ini yang pasti kan istilahnya berbarengan sama-sama gitu kan. Seperti apa? Apa nanti terjadi mati lagi, air mati, apa air kecil gitu? Ini kan kasihan masyarakat gitu, ada yang mau wudhu, mau nyuci piring gitu, apalagi sahur atau segala macamnya. Terima kasih. Pak Sabar dulu. Baik, biasanya kami bulan Ramadan melakukan penggantian jam operasional. Ya, saya kasih tahu bahwasanya sebelum Ramadan itu kita biasanya jam operasi pompa karena air itu didistribusikan lewat pompa. Biasanya kita antara jam 8 malam atau jam 7 malam itu adalah peak hour-nya, jam puncaknya sampai dengan jam 10, jam 11 malam. Kalau bulan puasa, kita biasanya untuk sebelum bulan puasa, kemudian menghidupkan kembali jam operasional pompa itu di jam 6. Karena reservoir itu tempat penampungan air, itu biasanya penuh itu harusnya di jam 6 pagi. Oleh karena itu bulan Ramadan kita akan memberikan informasi, mudah-mudahan dengan buat Tangerang juga kami informasikan jam operasional layanan kami akan berubah, di mana sebelum jam 3 itu operasional pompa sudah dilakukan. Jadi operator kita juga berbeda dengan bulan sebelumnya. Supaya jam 3 itu atau jam 2 sudah ada jam operasional pompa untuk mengisi reservoir-reservoir yang ada di kawasan ataupun wilayah pelayanan kami. Sehingga mudah-mudahan waktu sahur dan beribadah umat muslim se-Tangerang Raya ini bisa kami jaga, dan mudah-mudahan kami bisa beramal ibadah buat kaum muslimin yang ada di Tangerang Raya. Demikian Mas. Terima kasih. Berarti nampung air jam 3 tuh ya? Jam 3 sudah kita tampung. Jam 3 untuk Pak Sumare, kita persilakan. Baik, terima kasih Bang Ida. Ya prinsipnya mungkin sama, karena memang kita ada istilah jam puncak atau peak hour. Itu kalau sebelum bulan puasa, kalau pagi kita mulai jam 5 sampai dengan jam 9. Kemudian kalau untuk sore kita mulai jam 3 sampai jam 9 malam juga. Nah, pada saat bulan suci Ramadan memang sudah terbiasa. Sejak awal mungkin kita juga beroperasi, kita juga merubah sistem atau pola kerja pompa gitu. Yang sebelumnya mungkin pagi itu tadi jam 5, kita geser menjadi jam 2. Dari jam 2 sampai mungkin tidak sampai ke jam 9 mungkin tentunya jam 8 mungkin itu sudah mulai peak hour-nya. Karena kan peak hour-nya dimajukan. Kemudian untuk sore ada sedikit bergeser sehingga pada saat masyarakat membutuhkan air di memasuki berbuka puasa, kita sudah tersedia. Prinsip sama-sama mungkin Bang Ika. Masih Bang. Oke, terima kasih. Berarti sama ya. Ikan oleh kedua ini. Terima kasih. Iya, kalau saya sih jadi semakin ketahuan sebagai wasit. Kebetulan adalah menyelesaikan persoalan masalah kedua Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Baik pelanggan dari Kabupaten Tangerang, pengguna air, baik dari pelanggan Kota Tangerang, pengguna air, mohon bersabar dan sesabar-sabarnya karena ini adalah bukan banyaknya masalah yang sudah ditampung, tapi kedua direktur kita ini sedang menyelesaikan masalah dari sebanyak itu harus diselesaikan. Jadi bukan banyaknya bangganya dengan masalah, bukan, tapi adalah
seberapa banyak masalah itu harus diselesaikan ya Pak Direktur ya. Yang kedua adalah bahwa ada sebuah konsekuensi Kota Tangerang itu menjadi sebuah keuntungan yang besar nanti untuk di Kota Tangerang 70.000 Pak Sofian, lebih kurang 70.000 itu nanti akan menjadi aset seutuhnya untuk PDAM Kota Tangerang, dan ini butuh dukungan dari masyarakat seluruh pelanggan dari PDAM Kota Tangerang. Begitu Abot. Terus dari Kabupaten Tangerang, betul memang ada persoalan bukan tutup air kali ya. Nah itu nanti punya waktunya. Yang kedua adalah konsekuensi dalam membuka jaringan baru, seperti ke Binong, Curug, Legok gitu ya. Ini pun adalah sebuah komitmen besar dari Kabupaten Tangerang, sekaligus sebagai konsekuensi dari SL yang sudah diserahkan 70.000 pelanggan tersebut. Dan jangan sampai adalah khusus untuk kesehatan dari PDAM Kabupaten Tangerang juga jangan sampai adalah semangatnya menurun nih Pak Sofian. Dan Kota Tangerang mau semangatnya luar biasa nih, berapi-api. Dapat 70.000 pelanggan cuy. Menang banyak dong. 8 miliar sebulan. Menang banyak dong. Kalau kata orang-orang Kota Tangerang kejatuhan duren akibat kebaikan dari Bapak Bupati Tangerang dan Bapak Sofian. Tepuk tangan tuh Bapak Bupati Tangerang dan Bapak Bupati Tangerang. Saya kira itu ya. Jangan sekali lagi saya bilang kepada pelanggan adalah mohon sabar sesabarnya karena saya pasti akan mengontrol terus. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Wasid Bang Ibnu Jadi. Oke. Kita mau ngebuka nih tanya jawab nih audien dari warga Tanah Tinggi. Pink, Bang Gilbert. Oke. Ada lagi? Tadi mau hujan, alhamdulillah ya. Jadi enggak. Tadi banyak yang mau datang tuh dari wartawan luar angkasa. Apa? Nanya. Selamat malam Bang Dika dan Bapak Direktur dari PDAM Kota dan Kabupaten Tangerang. Saya Gilbert, warga Sandro, warga Tanah Tinggi Tangerang nih. Mau nanya nih Mas terkait diskusi dari UBOT TNG, lebih ke diskusi dengan pelayanan plus minus pelayanan air bersih di Kota Tangerang. Ya, menghadirkan narasumber dari PDAM. Mau nanya di Tanah Tinggi kenapa? Yang pertama, kenapa Tanah Tinggi air nyala kalau malam doang? Air nyala kalau malam doang. Yang kedua mungkin kemarin itu ada sempat masalah tuh jalan Burok itu ambles ya. Ambles itu yang kata saya baca berita tuh di sub bilang katanya pipa PDAM di bawah bocor tuh. Makanya kekikis jadi ambles itu jalannya. Memang dari warga juga keluhannya katanya terkadang ketika petugas PDAM melakukan perbaikan jalan yang begitu dibongkar terus ditutup begitu aja nggak dirapiin lagi, sedangkan sekarang kan jalan-jalan pemerintah Kota Tangerang lagi bikin rekayasa lalu lintas ya, jadi lagi agak padat juga kendaraan yang melintas. Gimana nih dari PDAM mengatasinya biar nggak terjadi serupa lagi, karena jalan-jalan Kota Tangerang mulai berbeda dari Pak Wali Kota bikin rencananya. Itu aja, Bang Dika. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih Bang Sandro, suaranya merdu juga ya. Ada lagi yang mau nanya? Dari Kampung Pink? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari warga Tanah Tinggi RW 9 khususnya dari tim Kampung Pink juga ingin bertanyakan, sepanjang jalan Al Muhajirin ini sudah sekian lama kan ada galian PDAM. Memang sih sekarang sudah mulai diperbaikin berarti ya, cuma kayaknya tuh nggak standar seperti jalan awalnya. Jalan awalnya kan saya lihat bagus galiannya tuh, tapi setelah tutup lagi itu nggak maksimal seperti semula, masih kelihatan amblas dan sebelah sana. Terus yang saya lihat udah ada berapa sentimeter itu ini apanya tuh pelurannya ya, tapi pas diganti itu nggak seperti itu. Saya sih maunya seperti semula lagi, jadi biar
aman juga perjalanan karena kan kalau lihat ini kendaraan lihat mudik tiap hari. Jadi khawatir situ. Waktu belum lama kan pernah kejadian sempat amblas juga tuh ban mobil masuk. Jadi saya khawatir itu aja. Untuk kedepannya tolong itu aja perhatikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Dua pertanyaan ini dulu ya, cukup ya. Pak Sumaria. Yes, baik. Tadi pertama Bang Gilbert ya. Bang Sandro. Ya, makasih Bang atas pertanyaannya. Memang tanda tinggi ngarirnya malam doang. Sebenarnya saya tanya Pak Sofian juga nih. Namun di kali ini saya malam doang Pak. Karena yang perlu diketahui saat ini memang kami masih menggunakan air dari TKR dengan sistem TKR. Nah, saya sepakat kemarin dengan Pak Sofian rapat terakhir dengan Pak Dirum dengan teman-teman jajaran direksi TKR sampai akhir Mei semua airnya akan dari kita. Karena kita tadi sudah sampaikan di awal bahwa kita sedang masang pipa 1200 sudah kita plasing dan sudah kita fungsikan. Ada beberapa titik interkoneksi yang akan nanti mensuplai mengurangi air dari TKR. Jadi menggunakan air kita sendiri. Air kita sudah ada 2000 liter per detik. Nah itu titik-titik interkoneksi itu nanti dialihkan dari sistem yang kita punya. Mudah-mudahan tadi kami sudah siapkan airnya, sudah siapkan jaringan berpipa induknya. Ya kalau nanti sudah sudah dialih pengaliran dari kita, mudah-mudahan bisa besar Bang gitu. Saya harap itu dan kemudian terkait dengan kebocoran di Burok. Saya memang ke lapangan dengan Pak Kadis PU pagi-pagi waktu bocor kemarin jam 8:30 ya pipa kita sebenarnya pecah itu dalam arti retak sepertinya tertimpa beban gitu ya, tapi kita tidak mana yang harus dipersalahkan dan jelas kami juga lakukan perbaikan secepatnya. Kita lakukan cuma 1 jam 2 jam sudah selesai, kemudian dilakukan overlay lagi pengurukan oleh dinas PU dan siangnya sudah bisa normal kembali jalan di Burok. Terkait dengan beberapa tadi mungkin disampaikan dari tanah tinggi juga ada galian-galian yang memang bekas galian PDAM yang belum terselesaikan. Saya ini memasang pipa itu kurang lebih 1.200 km yang harus terselesaikan. Itu ada di wilayah Kota Tangerang. Nah ini yang sudah selesai sekitar 900 km sudah kita pasang. Nah saya masang pipa pada utilitas yang sudah terbangun, kota yang sudah terbangun, gitu kan, sehingga agak kesulitan pada saat harus ada kemacetan, bukan hanya pengembalian tapi mungkin kemacetan. Kemudian juga kemarin Bang Jadi juga saya video, wah ini nih galian PDAM gitu. Ya memang kondisinya seperti itu dan ya, kita lakukan juga perbaikan-perbaikannya. Tadi mungkin karena memang sebenarnya standar perbaikan itu ada teknis standarnya. Jadi kalau memang sudah digali, kemudian diuruk lagi dengan makadam, itu nggak bisa langsung di aspal atau nggak bisa langsung di pelur. Biarkan dulu pemadatannya, kita lakukan pemadatan secara teknis dan juga pemadatan secara alami. Harusnya itu, karena tadi mungkin masyarakat udah pasti komplit, udah kita cor aja, padahal sebenarnya belum sempurna itu pemadatannya, gitu. Sehingga pas saat dilakukan pengecoran, besoknya turun lagi. Padahal harusnya pemadatan dulu, mungkin butuh waktu bisa 2 minggu. Pada saat dia harus pemadatan teknis, kemudian juga pemadatan secara alami, itu baru kita lakukan pengecoran atau pengaspalan. Sebenarnya itu. Jadi memang ada beberapa kendala di gang-gang kecil gitu kan. Kalau yang besar kemarin Jalan Burok kita lakukan pemadatan dulu. Makanya teman-teman mungkin lewat Jalan Burok PDAM sudah selesai. Tapi karena tadi kita juga lakukan SOP-nya. Cuma untuk wilayah-wilayah gang kecil itu mungkin seperti itu kondisinya. Karena kan apalagi pas kondisi tikungan gitu kan ada galian, ya mau nggak mau belum padat sebenarnya udah kita cor sebenarnya gitu sih gitu. Jadi ya tadi sekali lagi mohon maaf mungkin ada beberapa titik yang memang laporan dari masyarakat tentunya kita juga tidak lanjuti karena kan itu masih tanggung jawab PDAM, tanggung jawab juga kontraktor pelaksananya. Ya saya rasa itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sumaria. Saya mau nanya lagi. Ayo, lagi sedikit. Oh, enggak, saya mau minta tanggapan dulu karena Pak Sofian tadi disenggol dikit nih sama Pak Sumaria karena kan ini mantan pelanggan. Seperti apa? Baik. Karena saya disenggol, jadi kalau tadi ada di jab itu ya, ini kan ring ya, Mas Andika. Baik, Pak Maria, Mas Andika, Bang Jandi, sebenarnya memang sampai hari ini wilayah 1 itu airnya sumbernya dari TKR.
Perundang TKR dengan sistem pembelian curah atau bulk water. Tadi kata Mbak Maria, kapasitas yang kami berikan ke Pak Maria memang lebih kurang 300 liter ya Pak Maria. Jadi kalau kebutuhan 20.000 sambungan langganan wilayah 1 ya, mudah-mudahan dengan kondisi tingkat gelangan airnya terus ditekan, itu memang akan sedikit yang akan tidak memungkinkan K3-nya itu atau kontinuitasnya itu 24 jam, tidak memungkinkan karena kami hanya bisa memberikan air 300 liter dan sampai 400 liter per detik. Tapi tadi kata Pak Maria, bulan 5 beliau ada sumber air dan ada idle kapasitas, sehingga kami sudah bisa melepaskan untuk memberhentikan suplai air ke Kota Tangerang yang secara curah Mas Andika. Tadi kata Pak Maria juga sudah siap ya bulan 5 dengan ada idle kapasitas yang di Kota Tangerang. Begitu Pak Mas Andika. Terima kasih banyak Pak Sofian. Begitu Pak? Udah cukup puas? Oh puas ternyata. Dia puas ya. Untuk Bang Jandi nih, saya penasaran nih sama wasit. Wasit juga sebetulnya warga Tanah Tinggi. Dia juga kenapa kayak gitu, kenapa nggak teriak-teriak tuh? Apa ya? Oh, ini sebenarnya harusnya lecek tuh saya sebagai wasit. Jadi wasit tuh punya tanggung jawab konsekuensi dari ini. Gara-gara keputusan wasit jadi begini kan bisa begitu gitu kan ya. Yang kedua adalah ya saya berharap lagi-lagi adalah profesional dari kedua PDAM baik kabupaten maupun kota Tangerang. Yang ketiga adalah ya saya juga nitip kepada Pak Sofian, Pak Sumaria bahwa kontraktor ini kerjanya yang benar. Kan tetap aja ngeluhnya makan anda-anda ini. Padahal kan teknisnya kontraktor. Kalau misalkan pengerjaan pelelangan dan sebagainya. Tapi mau nggak mau kan anda juga yang melayani. Yang keempat adalah benar-benar saya seperti penutupan saya tadi pada saat presentasi. Tolong perusahaan anda ini benar-benar sehat. Pegawai juga sehat, kesehatan sehat segala macam sehingga ketika ada keluh kesah kayak gini, jadi kerjanya lari gitu, nggak slow motion dan lamban gitu, lari cepat segala macam. Karena kebutuhan air ini kebutuhan yang nggak bisa ditunda gitu. Kita kalau kelamaan nggak punya air kering ya gitu, kering semua kan harus basah. Kemudian ada pengaduan juga sama Pak Andika. Kalau melihat kayak gini, jadi seakan-akan adalah saya punya tanggung jawab besar. Ketika saya memutuskan, saya sudah serahkan Pak Sofian pada Kota Tangerang, tapi dengan catatan 3,5 tahun ya. Gitu. Tetap saja ketika mendengar kayak gini, kayak gitu juga tanggung jawab nih. Saudaraku semua dari aboting dan pelanggan PDAM diminta maupun tidak diminta, karena saya sudah memutuskan sebagai wasit, saya tetap harus mengontrol sampai sejauh mana kinerja PDAM Kabupaten Tangerang maupun kinerja PDAM Kota Tangerang. Karena saya harus selesaikan selama 3,5 tahun. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Wasit. Oke, kita dari Ebo TNG ada pertanyaan terakhir nih, karena sudah mau 1 jam juga diskusi ini, 1 jam lebih ya. Di Ebo TNG itu ada dapat laporan nih, saya emang menggelitik pertanyaannya. Ketika Perumdam TKR punya proyek ambisius ya, buat cari pelanggan hingga pasang pipa dari Kelapa II dan ke arah mana lagi gitu kan. Di situ ada berita telah merenggut korban Pak. Gitu. Bagaimana ini dari pihak dari TKR sendiri nih, persiapan Bapak tuh dalam proyek ambisius ini gitu kan. Ini kita juga turut berduka cita ya. Silakan. Ya. Baik Mas Andika, sebenarnya bukan ambisius, tapi amanah RPJMD. Jadi tadi sampaikan strategi juga penyerahan SL Kota Tangerang ini juga termasuk inisiasi dari 2 kepala daerah, di mana dengan saat kami menyerahkan wilayah Kota Tangerang, maka kami harus lebih konsentrasi di kabupaten seperti yang di awal saya sampaikan. Nah, karena memasang pipa itu butuh ya ambisius juga dikatakan, tetapi butuh konsentrasi yang tinggi,
karena jarak daerah yang dilayani kabupaten itu adalah utara, selatan, tengah, beda dengan kota Tangerang tadi kata Pak Maria yang mungkin retikulasi di tengah kota. Kalau kami adalah JDU, Mas. JDU itu adalah jaringan distribusi utama atau jaringan transmisi. Kalau bahasa PLN itu SUTEP. Jadi itu pasti galian yang cukup dalam, di mana dalam galian itu ada pipa gas, ada listrik PLN dan lain-lain, sehingga galiannya pastinya cukup dalam. Karena jarak yang dipasang contohnya adalah yang tadi Mas Andika katakan ada kecelakaan kerja di daerah Curug Binong itu adalah 8 km dari Cikokol. Nah 8 km itu ada 4 km tepatnya di Islamik itu masuk kota Tangerang dan 4 km-nya ke Kabupaten Tangerang sampai titik sport center, titik reservoir kita. Pada saat itu terjadi kecelakaan kerja memang karena adanya longsoran dari tanah yang pada saat itu pada musim hujan sehingga pekerja pada saat itu mengalami kecelakaan kerja. Dan kami secara keras sudah mengingatkan kepada semua pelaksana untuk menerapkan sistem SMK 3 atau sistem manajemen keselamatan kerja karena Perumda PKM saat ini sudah mendapatkan sertifikasi SMK 3. Oleh karena itu, ke depan juga pelaksanaan pelelangan adalah menggunakan persyaratan agar kontraktor sudah meraih sertifikasi ISO 9001, juga sudah mempunyai sertifikasi Safety, Healthy, dan Environment atau SHE atau SMK 3 istilah dari Dinas Ketenagakerjaan. Ini menjadi pengalaman Mas Andika bagi kami bahwasannya walaupun semuanya sudah safety tetapi juga ada kecelakaan kerja, tetapi dalam pemilihannya ke depan juga benar-benar harus kita cek apakah perusahaan itu sudah menerapkan SMK 3. Demikian Mas Andika. Terima kasih banyak Pak Dirut dan semoga kejadian ini tidak terulang kembali ya. Untuk Pak Sumarian ya, kita dari Bot TNG penasaran dapat 75 sambungan begitu Pak Wasit ya? Berapa? 75.000 kurang lebih. Oh, itu beda data. 75 dari sini. 70. Oh ya, 70.000 ya. Oke. Banyak keluhan dari masyarakat. Ditambah lagi nanti pengalihan 70.000 sambungan ini, pelanggan ini. Apa Anda siap gitu? Bagaimana teknis dan kesiapan? Masalah aja Pak. Banyak di depan mata gitu. Terima kasih Pak Sumari. Baik, terima kasih Bang Dika. Tadi sampaikan 70.000. Test case-nya awal 2025. Kemudian di 2021 itu 18.000, sudah 20.000. Tentunya tadi ada beberapa keluhan masyarakat, tapi kalau saya statistikkan mungkin artinya tidak seluruhnya mengadu. Tinggal yang 50.000 lagi yang kami lakukan juga tadi dari mulai sekarang. Saya sudah izin kemarin dengan rapat dengan Pak Sofian, saya coba akan data by name by address dari awal sekarang supaya seluruhnya 50.000 itu bisa tersampaikan nomor ID pelanggannya perubahan. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya kami juga akan lakukan pembacaan meter ke masyarakat supaya masyarakat juga bisa tahu pemakaiannya dari bulan sebelumnya gitu. Kami juga membuka posko pelayanan untuk pengaduan. Tentunya pas saat 50.000 pasti pengadunya juga lebih banyak lagi seperti yang 20.000. Kalau 20.000 kemarin sudah hampir selesai hanya tinggal beberapa mungkin masyarakat yang di perkampungan tadi ya. Kalau di perumahan sebenarnya cenderung tertata dan cenderung tersampaikan. Kalau lihat dari ini dari wilayah 2 itu sebenarnya lebih banyak perumahannya. Jadi saya akan lebih mudah sisi pendataan verifikasi pelanggan by address-nya. Mudah-mudahan ini juga tentunya mengurangi komplain yang ada. Tapi tetap kami coba akan siapkan tadi dari mungkin penerima pengaduan melalui posko seperti kami lakukan kemarin. Dan tadi saya sampaikan bahwa kita juga sedang bangun untuk pengaduan pelanggan melalui chatbox. Jadi mereka kalau WA atau pas ada telepon itu berbarengan nggak bisa. Kalau dengan ini bisa beberapa pelanggan masuk berbarengan bisa terdata gitu. Nanti ada engine yang jawab. Kalau memang
ada pertanyaan dari masyarakat itu tidak harus dilakukan secara manual, dari engine itu akan mentransfer ke sole agentnya kita. Jadi operator kita yang jawab gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa digunakan pada saat sudah 50.000 nanti bisa menjadi pelanggan kita. Gitu. Tapi tetap kami berupaya semaksimal mungkin karena juga pelayanan masyarakat kita utamakan. Dari sisi teknis juga mungkin teman-teman pengaduan pelanggan kita juga akan tambah tenaganya, begitu juga mungkin prasarana dan sarananya sehingga jangkauannya bisa lebih cepat gitu. Karena kan nambah pelanggan tentunya pasti nambah komplain lah, intinya gitu. Begitu Bang Tika, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk Bang Jandi menanggapi dari dua pertanyaan tadi. Terima kasih. Satu pertanyaan aja, saya bingung. Saya koreksi Pak Andika, Pak Direktur. Ambisi ya, jangan ambisius. Kalau ambisius tak kabur lagi. Ambisi, semua orang punya ambisi yang kuat, termasuk perusahaan punya ambisi. Kurang lebih 70.000 pelanggan, totalnya adalah berdasarkan kesepakatan 3,5 tahun. Dari awal saya bilang harus konsisten, harus komitmen. Kerja dengan Ibu Jandi dari A sampai Z itu harus tersistemasi, rapi, harus rapi, nggak boleh ada pelanggaran sedikit pun juga. Kesepakatan ini harus patuh dan sepatu-patuhnya. Terima kasih Anda bertanya seperti itu. Apa konsekuensinya? Ketiga adalah apa Anda siap ketika sudah 70.000 itu pelanggan Kota Tangerang? Karena itu yang saya khawatirkan, termasuk sekarang banyak pengaduan-pengaduan, termasuk persoalan pipa dan sebagainya. Kalau kecelakaan itu bukan persoalan PDAM, persoalannya kontraktor barangkali akibat kurang kehati-hatian segala macam. Kesepakatan yang sudah saya torehkan di kesepakatan 3,5 tahun harus patuh. Karena harus rapi, serapi-rapinya manajemen di Kota Tangerang seperti apa, dari Pak Sopir nanti akan jadi seperti apa, harus patuh. Karena diminta atau nggak diminta, ini saya harus mengawasi terus. Termasuk nanti dampaknya pada pengelolaan air. Begitu Bapak Dika. Terima kasih pertanyaannya, mengingatkan saya lagi. Oke, terima kasih. Sudah 1 jam lebih kita diskusi. Ya, kita closing statement Pak Sofian Sabar tahu banget ya, sering nonton ya. Oke. Dari Bang Jandi sendiri, closing statement. Air adalah merupakan bagian terpenting setelah udara. Maka air harus dapat dikelola dengan baik, terutama air PDAM dari Kabupaten Tangerang maupun Kota Tangerang. Itu closing saya. Terima kasih. Bapak Sumarya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya coba menghimbau buat masyarakat yang sudah ada jaringan perpipaannya sebaiknya menggunakan air PDAM, karena air tanah mungkin walaupun mungkin ada sisi kualitas yang lebih baik, misalkan ada juga kualitas air tanah yang baik, tapi tentunya itu akan mengurangi daya dukung tanah gitu. Ya, saya berharap kalau sudah ada jaringan PDAM, menggunakan air PDAM. Sisi mahal, menurut saya lebih mahal air perpompaan yang menggunakan air tanah. Sisi investasinya, kalau kita sekarang bayar pasang pump PDAM, BP-nya itu 1.250.000. Kalau beli pompa, mungkin bisa 3 juta. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumarya. Sekarang Pak Dirut, Pak Sofian. Baik, terima kasih Mas Andika. Saya dalam kesempatan ini menyampaikan bahwasannya penyerahan SL ke Kota Tangerang itu bukan urusan untung rugi. Tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Tapi semuanya adalah melayani sistem penyediaan air bersih dan kebutuhan masyarakat Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas kepada masyarakat yang hadir melihat acara ini bahwasanya Kabupaten Tangerang itu komitmen terkait dengan cakupan pelayanan 60% dengan menggantikan 70.000 yang kami serahkan akan tergantikan menjadi 120.000 sampai dengan 140.000 sambungan langganan. Dan alhamdulillah 2 tahun belakangan ini kami sudah mencapai 22.000 lebih pengganti dari wilayah 1, dan insya Allah Kabupaten Tangerang tetap bisa kita layani penyediaan air bersihnya dengan baik sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tangerang. Masyarakat
Air adalah hak dasar atas rakyat. Kami berdua, Pak Maria selaku Direktur Utama Tirta Benteng dan saya Sofian Syafar selaku Direktur Utama Perumdam Tirta Kataraja mengucapkan terima kasih karena kami adalah mengabdi kepada masyarakat untuk menjadi operator air bersih Setanggerang Raya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Tangerang Gembilang dan Tangerang Ayu. Ini makasih untuk waktunya malam ini. Kita akhiri diskusi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like